Seorang suami sudah meninggal. Ya, seorang suami sudah meninggal. Lalu istrinya tidak menikah lagi. Lalu dia berbuat dosa. Yang jadi pertanyaan, akankah dosa istri itu kembali kepada suami? Begini dia. Dalam hal pernikahan ada di saat kita masih hidup, maka pernikahan ini adalah berada di kekuasaan suami. Bermakna kalau suami mengatakan talak, maka langsung terpisahkan atau terputusnya hubungan perkawinan. Kalau misalnya suami tersebut meninggal dunia, ya, otomatis dalam jangka 4 bulan 10 hari kita putus hubungan dengan dia, walaupun tanpa dilafalkan talak. Bermakna putus hubungan, maka kita boleh menikah lagi setelah 4 bulan 10 hari kalau meninggal dunia. 4 bulan 10 hari adalah jangka masa iddah bagi si istri yang ditinggal mati oleh suami. Selebihnya adalah semua tanggung jawab terserah jatuh ke tangan istri. Baik dosa maupun pahala. Perbuat dosa, hendak ada lagi urusan dengan sudah putus 4 bulan 10 hari. Ya, yang disiksa siapa? Kalau istri itu melakukan dosa, ya dia sendiri yang tanggung dosanya. Kalau masih dalam ikatan perkawinan, maka itu masih tanggung jawab suami. Suami masih hidup. Kalau kita nggak mau sholat, nggak disuruh oleh suami, maka akibatnya pun ditanggung oleh suami. Apakah kita istri nggak dosa? Kita dosa juga. Suami juga di mana dosa kita melalaikan kewajiban? Di mana dosa suami? Suami itu tidak menganjurkan kita untuk melakukan sholat misalnya. Itu kewajiban dia untuk mendidik kita. Tapi dia lalaikan kewajiban tersebut. Disitulah letak dosanya suami. Kalau misalnya suami sudah suruh, tapi istri tetap tidak mau, tetap dosa suami. Kenapa? Karena suami punya kekuasaan. Iza ra'a munkara faghayyiru biyadihi. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaan. Suami kuasa untuk melarang atau menganjurkan istri dalam sesuatu hal. Kuasa dia mesti dengan kekuasaannya, sesuai dengan aturan syariat. Makanya walaupun misalnya saya sudah suruh bangunan gede kali kuyulung dosa roy, ya suami bangai, tetap dia berdosa. Ya, Nah, anak ini yang pertama sekali kewajiban mendidik adalah suami. Tidak ada suami jatuh kepada istri. Tidak ada istri, nggak ada suami jatuh kepada kakek. Ya. Ya, ada seorang suami yang melakukan aniaya kepada istri dengan cara tambang. Ya, tambang itu apa? Wohan tapi ceretan. Itu namanya tambang. Ya, bagi suami yang menggantung istri demikian, ceretan, wohan, berdosa suami. Kenapa? Karena dalam rumah tangga ini bukan untuk menganiaya. Setiap aniaya akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Baik suami kepada istri atau sebaliknya. Suami kepada istri yang menganiaya seperti pertanyaan tadi, nafkah tidak diberi, pulang tidak, ceraikan tidak, itu zalim. Aniaya. Kecuali dengan alasan syariat. Kenapa dia tambang? Karena nusyud. Boleh. Bukan termasuk kepada zalim. Tidak dipertanyakan, tidak dihisap nanti hari ya. Kalau nggak ada nusyud, nggak salah apa-apa. Cuma kurang cantik saja misalnya. Sehingga dilakukanlah yang namanya adalah ditambang. Ya. Nggak pulang, nggak diberi nafkah. Ini termasuk kezaliman yang nanti hari kiamat akan ditanggung oleh suami 100% dan dosa itu akan terus dibawa sampai mati. Mustakai cerai, zaliman pada masa itu tetap dihisap. Ya, begini, kalau dia tidak memberi nafkah bukan karena alasan nusyud seperti saya bilang tadi, bro akai suami hana galak kita, maka boleh kita
pasah mengadu ke hakim. Kalau alasan nusyud, maka tidak boleh. Misalnya kita nusyud dengan hal-hal yang seperti setelah kita belajar ya. Lalu si suami marah dan tidak memberi nafkah. Baywoi kalian mentang muka lagi boh kerut. Balap belum hanai pi nafkah. Siat sakai duit mentang lagi dah balap belum. Selalu begitu bertahun-tahun tah. Wah siat kalian muka mentang mirah. Dah balap belum. Itu tidak boleh pasah. Karena itu nusyud. Apakah dia berdosa suami? Tidak berdosa. Apakah dihisab? Tidak dihisab. Kenapa? Itu bukan kezaliman. Itu kesalahan daripada istri. Maka yang penting kita istri adalah jangan nusyud. Kalau kita tidak nusyud, hukum Islam adil. Suami yang melakukan demikian, suami zalim. Kita di dunia ini boleh mengajukan pasah. Ya. Ya. Begini dia. Dalam hal nafkah, ini kewajiban kita sebagai perempuan atau sebagai istri menerima kadar kemampuan kewajiban suami memberi kadar kemampuan dia. Kita tidak boleh menuntut lebih. Bahkan apabila ada istri yang menuntut lebih daripada kemampuan suami, maka istri itu berdosa. Ya? Kadang hek kita kadang. Kalau memang dia sengaja ada uang tapi dia enggak mau memberi nafkah, dia yang zalim, dia yang dosa, nanti dia dihisab di hari kiamat. Kalau memang tidak ada tapi kita tuntut, nah kita yang berdosa. Ya, begini dia. Kita istri wajib sabar. Ya. Bukan maksudnya begini, kita istri wajib sabar. Sabar kita menerima sebagaimana kemampuan suami memberi untuk kita. Oh, hana sanggup lebih, kaku bebe yang sanggup. Oh, ronyotan sehingga kempastina. Allah Ta'ala titik geplah babah pasti gibi rezeki. Mungkin hanggebi kosong. Oh, hati hanggebi krit maksud. Suami itu yang berdosa. Ya. Ya, begini sebab dalam rumah tangga ini kewajiban suami kan nafkah. Nafkah zahir batin. Jika suami sudah melalaikan kewajibannya, yaitu memenuhi nafkah, baik itu zahir maupun batin, ya, maka si istri jika tidak ridha, ini dengan catatan si istri bukan nusyud. Dia tidak ridha suaminya tidak memberi nafkah. Sudah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan tidak diberi nafkah hana kira sapu, maka kita boleh mengajukan pasah. Ya. Tapi ingat, mesti kita ajukan pasah itu. Tidak boleh kita bilang ron kok pasah bang. Tidak sama dengan suami kepada istri. Istri mesti ada pihak ketiga, ada pihak hakim yang memutuskan. Ini pertanyaan. Cek daripada awak Malaysia. Pertanyaannya begini. Dia menikah dengan bangla di Malaysia. Yang menikahkannya hanam tertunepi. Alih panidengku. Sekarang bangla itu sudah pulang ke kampungnya. Ya kau lain ejut. Tanya, lun pegah lun, tidak boleh. Kenapa? Karena mesti pasah dulu baru boleh menikah lanjut yang heton karena tetap masih status suami istri, dia tidak menceraikan. Jadi bagaimana pasahlah? Pasah ke mana? Pasah ke hakim. Man belum menikah siri. Ya, itu yang jadi akibatnya. Tidak sah menikah lain, menikah siri. Makanya bahaya menikah siri ini. Karena yang mempasah suatu hubungan bagi si istri ini mesti hakim. Tidak boleh orang kungkung tak bersalah. Ya, tak bertukar-tukar berdajak Malaya ke dia penikah gop. Tidak boleh. Tidak sah. Itulah akibatnya. Manyo diurungan tayangnya hana detail karena melalui chat, ya. Jadi kita enggak tanya bagaimana proses pernikahannya, kadang pernikahan pihana sah kadang pernikahan hana sah. Gimana cara? Kadang ada pekah, karena kebanyakan ini kesalahkaprahan kita orang Aceh. Tapi pekah keror ini ada pekah kegop.
Tanya orang Aceh ajak Melayu kawin dengan Bangla deh. Wali can. Pasal ni tak hendak sah nikah ada anak wali. Walaupun janda ke deh. Saya di sini saya sudah janda di sini. Ujak Melayu minta pengilong. Terus kena penumpak Bangla. Nikah di deh hong bakcan nikah ana ngan tengkum ka basala. Apa? Menikah dengan Bangla bak tengkum ka basala. Man hoi jak nikah? Panita. Baik gadis maupun janda tetap mesti ada wali yang menikahkannya. Cuma beda saja kalau janda itu tidak ada hak wali untuk memaksakan yang bakal kawin dengan cia sagamnya. Tidak boleh, tidak ada hak wali di situ, gugur karena dia janda. Tapi kalau dia bikir atau perawan, itu ada hak wali untuk memaksakan, mesti dengan sagamnya, baik dengan sagamnya. Itu ada hak wali di situ. Dalam hal pernikahan wajib ada wali, baik bikir maupun janda. Kalau tidak sah. Man maksud, ha? Ya, dengar kena. Man maksud di jandanya, nah pertanyaan chat dari Malaysia juga. Saya janda, saya mau menikah, tapi wali saya tidak ada di sini. Di Aceh pun tidak ada. Ha wali, wallahu alam. Sudah saya cari-cari, sudah saya suruh orang untuk mencari mana wali, tidak ada. Ternyata mungkin tidak jelas. Intinya tidak ada bagaimana solusinya saya ingin menikah Umi? Laporkan ke mahkamah di Malaysia. Saya bilang hakim yang menikahkan sah. Karena hakim atau sultan adalah wali bagi perempuan yang tiada wali. Wali yang mesti kita lihat dulu wali apa? Yang pertama wali akrab. Kalau ada wali akrab, tidak boleh wali jauh atau wali abad. Tidak boleh. Tidak sah nikah. Wali akrab yaitu wali akrab bapak, ayah. Ya. Setelah itu kalau tidak ada ayah maka kakek. Kalau nggak ada kakek lagi. Nggak ada kakek lagi. Ke atas sampai ke atas ini wali akrab. Misalnya ayah ada tapi ayah tukang main chip alias pasek. Kakek yang ada, kakek pun ada, kakek itu nggak pasek misalnya. Ayah tukang main chip. Bolehkah saya pegah bayah di awak main chip? Gede pak kakek aja. Enggak boleh, enggak sah nikah. Kenapa ada ya? Ya, jadi bagaimana solusinya? Suruh taubat dulu Kecuali ayah enggak mau taubat, itu gugur hak wali atasnya, baru beralih secara otomatis kepada kakek. Nyoka nak ya pegah pihak ayah ya pencuri. Pegah tiba kakek. Langsung maju menikahi kakek ini tuh enggak sah itu. Karena ada wali akrab, mesti wali akrab dulu, taubat dulu. Si wali akrab ini misalnya dia pasek, dia mau menikahkan sendiri atau mau dia wakilah kepada yang lain, wakilah wali kepada yang lain, tetap wajib taubat. Ndak sah dia si wayah ini ndak sah. Alah hilung hanpah, hilung ada mencik, ni penikah hidon manten. Taubat ndak sah. Kenapa? Karena dia ndak sah menikahkan sendiri. Tidak sah mewakilah wali jika dia sendiri tidak mampu melakukannya atau tidak bisa melakukannya. Baru sah wakilah wali jika dia sendiri adalah bisa melakukannya. Contoh pasek tidak bisa menikah, syaratnya mesti taubat. Setelah dia taubat, baru dia boleh mau mewakilah ataupun dia menikahkan sendiri. Baru sah. Ya. Ada wali pasek waktu dia mau menikahkan anak dia taubat. Menalih ke menikah. Long pernikahannya kepada gak ada kedai kopi gak mencip lah. Menalih ke menikah. Kan leh bulun trade. Dia menikah. Apakah pasek pernikahan dia tadi? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Cuma dosa si wali ini 2 kali lipat. Kenapa? Karena sudah main-main dengan taubat. Ya.
dalam hal wali, maka adalah detik itu kita taubat, detik itu kita nikahkan, sah. Adalah wali. Orangnya long taubat nasuha ya Allah dengan persyaratan 3. Yang pertama berjanji tidak akan mengulangi, yang kedua menyesali betul-betul, yang ketiga adalah tinggalkan perbuatan tersebut. Man maksud contoh orang mencip. Watai kerja bak kau ke deh. Nya tengah gemain menan. Berarti hana kau tinggalkan. Syarat pertama kana. Syarat kedua sesali. Syarat ketiga berjanji. Kabereh kasah taubat. Astagfirullah, syahadat langsung sah, liringan langsung penikah, sah nikah. Begitu siap dia taubat langsung dinikahkan, sedetik langsung sah menikah. Kecuali saksi. Saksi tidak boleh. Yang kelagian taubat dulu. Cara kan taubat betul. Soal tu halang sama yang lain, soal hati kecil mencip lah. Dosanya. Soal pernikahan sudah sah. Karena sudah taubat. Ya, makanya setiap penikah pasti giu taubat le. Jika memang itu wali pasik ya. 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 Ya, seperti saya bilang tadi wali akrab yang pertama ayah, yang kedua kakek sampai ke atas enggak ada lagi. Yang ada abang. Lihat dulu yang abang satu ayah satu ibu atau abang sekandung. Yang satu ayah satu Jika misalnya tidak ada ayah yang satu abang yang satu ayah satu ibu, maka pilih abang yang satu ayah, enggak boleh satu ibu. Jika misalnya enggak ada lagi abang yang satu ayah tadi, abang satu ayah satu ibu, enggak ada, maka abang yang satu ayah, enggak ada, maka anak abang satu ayah satu ibu, anak abang satu ayah satu ibu. Jika enggak ada, maka anak abang satu ayah. Baiklah paman. Nyok deretan wali akrab. Anak abang satu enggak ada, baru paman. Enggak ada, baru anak paman. Ya. Ya, Kiban. Ya. Ya. Pilih dulu yang satu mama satu ayah atau sekandung kalau kita bilang. Itu dulu, abang yang itu dulu. Jika enggak ada, baru abang satu ayah, bukan satu mama, satu ayah. Ya. Tapi ada dua, tapi enggak pakai yang satu mama satu ayah nih, pakai satu ayah lain mama nih, dibanding. Utamakan dulu yang satu mama satu ayah. Enggak boleh langsung beralih ke situ. Utamakan ini dulu. Dengan pegasannya. Yang satu mama satu misalnya satu mama satu ayah ada, satu ayah ada misalnya. Ya, maka pilih dulu yang satu mama satu ayah, jangan pilih yang satu ayah dulu. Karena masih ada yang satu mama satu ayah. Jika memang ini tidak ada, baru boleh ke ini. Kalau enggak boleh beralih, mesti ke sini. Kali? Alhamdulillah. Kali kah? Oh, jut. Boleh. Jutnya. Jut. Ya. Lain mama. Jut. Karena begini, yang paling kuat sebenarnya ayah dulu. Ya, misalnya kalau masalah abang-abang ini sama kuatnya. Ya, pilih abang yang paling apa namanya? Yang paling kuat agama, yang paling enggak pasek lah pegah. Ya hana pasek. Ya boleh. Ya, Kak, ada pertanyaan lain? Kak